Salam bahagia, namo buddhaya. Anak-anak, tahukah kalian bahwa setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, agama Buddha mulai kembali berkembang? Apa saja organisasi-organisasi Buddhis yang didirikan oleh para tokoh penyiaran agama Buddha? Nah, kali ini kita akan belajar tentang sejarah penyiaran agama Buddha setelah masa kemerdekaan. Sudah siap belajar? Mari kita mulai pembelajaran kali ini bersama saya, Pak Suyanto. Pada masa setelah kemerdekaan, perkembangan agama Buddha dimulai kembali seiring dengan munculnya kembali organisasi-organisasi Buddhis yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. Nah, apa saja organisasi-organisasi Buddhis tersebut? Pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, didirikan Perhimpunan Teosofi oleh orang-orang Belanda terpelajar. Tujuannya adalah untuk mempelajari inti kebijaksanaan semua agama dan untuk menciptakan inti persaudaraan yang universal. Teosofi juga mempelajari tentang kebijaksanaan dari agama Buddha. Pada waktu itu, agama Buddha mulai dikenal, dipelajari, dan dihayati dari ceramah-ceramah dan meditasi di Jakarta, Bandung, Medan, Yogyakarta, Surabaya, dan sebagainya. Seiring dengan perkembangannya zaman, kemudian perhimpunan ini menarik perhatian dan juga minat orang-orang Indonesia terpelajar pada waktu itu. Walaupun sebenarnya Teosofi tidak bertujuan untuk membangkitkan agama Buddha kembali, namun dari Teosofi ini lahirlah para penganut agama Buddha yang kemudian setelah Indonesia merdeka, mereka menjadi pelopor kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia. Oleh karena itu, Perhimpunan Teosofi secara tidak langsung mempunyai andil yang cukup besar dalam kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia. Setelah itu, kemudian banyak sekali didirikan organisasi-organisasi Buddhis. Organisasi-organisasi Buddhis yang didirikan mempersiapkan kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia, yaitu salah satunya adalah International Buddhist Mission bagian Jawa yang banyak mendapat bantuan dari Perhimpunan Teosofi dan gabungan Samkaut. Organisasi Buddhis lainnya yang mempelopori kebangkitan dan perkembangan agama Buddha di Indonesia sejak tahun 1950-an adalah Persaudaraan Upasaka-Upasika Indonesia yang diketuai oleh Sariputra Sadono, kemudian digantikan oleh Karbono, dan kemudian Sumantri MS. Persaudaraan Upasaka-Upasika Indonesia lalu berganti nama menjadi Majelis Ulama Agama Buddha Indonesia, yang kemudian berganti kembali menjadi Majelis Upasaka Pandita Agama Buddhayana Indonesia. Organisasi ini membantu Asin Jinara kita pada tahun 1954 dalam menyebarkan agama Buddha di Indonesia. Pada tahun 1958, Asin Jinara kita merestui berdirinya Perhimpunan Buddhis Indonesia atau Perbudi, dengan ketua umum yaitu adalah Sariputra Sadono dan Sekretaris Jenderal Suraci.
Perbudi kemudian dilebur bersama-sama dengan organisasi Buddhis lainnya, menjadi Buddhis Indonesia atau BUDI. Pada tahun 1958 juga berdiri Sangga Suci Indonesia yang kemudian berganti nama menjadi Mahasangga Indonesia. Mahasangga Indonesia ini kemudian pecah dan melahirkan Sangga Indonesia. Dengan demikian, di Indonesia terdapat dua sangga, yakni Mahasangga Indonesia dan Sangga Indonesia. Mahasangga Indonesia dipimpin oleh Asin Cinarakita dan Sangga Indonesia dipimpin oleh Biku Girirakito. Pada tahun 1974, atas prakarsa Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha, Gede Puja MA, diadakan pertemuan antara Mahasangga Indonesia dan Sangga Indonesia. Hasil dari pertemuan tersebut yaitu berdirinya Sangga Agung Indonesia yang merupakan gabungan dari Mahasangga Indonesia dan Sangga Indonesia. Pada tanggal 23 Oktober 1976, terbentuklah Sangga Theravada Indonesia bertempat di Wihara Mahadammaloka yang sekarang dikenal dengan Wihara Tanah Putih di Semarang. Disusul dengan terbentuknya Sangga Mahayana Indonesia pada tanggal 12 Agustus 1978 di Wihara Buddha Muni, Medan, Sumatera Utara. Setelah Kongres Umat Buddha Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta, secara resmi Indonesia memiliki 3 kelompok sangga. Apa saja? Yang pertama adalah Sangga Agung Indonesia. Yang kedua adalah Sangga Theravada Indonesia. Dan yang ketiga adalah Sangga Mahayana Indonesia. Semuanya tergabung dalam perwakilan umat Buddha Indonesia atau kita kenal dengan istilah Walubi. Karena berbagai hal, akhirnya pada tahun 1998, Sangga Theravada Indonesia, Sangga Mahayana Indonesia, dan Sangga Agung Indonesia mendirikan organisasi tersendiri yang kemudian diberi nama Konferensi Agung Sangga Indonesia atau yang kita kenal dengan istilah KASI. Nah anak-anak, setelah kita mempelajari tentang sejarah penyiaran agama Buddha di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan, kita dapat mengambil simpulan bahwa perkembangan agama Buddha di Indonesia dipelopori oleh tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Selain itu, para tokoh-tokoh tersebut juga membentuk organisasi Buddhis demi mempertahankan dan juga menyebarkan agama Buddha di Indonesia, seperti Persaudaraan Upasaka-Upasika Indonesia, Majelis Ulama Agama Buddha Indonesia, hingga Perwakilan Umat Buddha Indonesia, dan juga organisasi-organisasi Sangga seperti Sangga Agung Indonesia, Sangga Mahayana Indonesia, dan juga Sangga Theravada Indonesia. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami tentang bagaimana sejarah penyiaran agama Buddha di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan dan organisasi-organisasi Buddhis apa saja yang terbentuk pada masa itu? Jika belum, silahkan kalian tonton ulang video ini atau membaca kembali materinya ya. Selain tokoh-tokoh dan organisasi-organisasi Buddhis yang sudah disebutkan tadi, tentu masih banyak lagi yang berperan dalam penyiaran agama Buddha pada masa setelah kemerdekaan, serta organisasi-organisasi Buddhis yang terbentuk. Nah,
kalian bisa mencari referensi dari sumber yang lain ya. Apabila sudah selesai, silahkan lanjutkan dengan mengerjakan aktivitas latihan dan menonton video berikutnya tentang pelaku penyiaran agama Buddha dari kalangan Pabacita. Sekian dari saya, terima kasih, salam bahagia, Namo Buddhaya.